الدين ما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Wabil khusus kepada para jamaah kajian Majelis Taklim Sahabat Ilmu Teladan dan seluruh jamaah yang alhamdulillah ikut bergabung pada sore hari ini. Insya Allah kajian kita pada sore hari ini akan membahas tanda-tanda besar hari kiamat atau tanda-tanda kiamat kubra. Karena ada tanda-tanda kiamat sughra, kecil, ada pula tanda-tanda kiamat kubra, kiamat yang besar. Tentu kita akan membahas ini berdasarkan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam maupun ayat-ayat Al-Quran yang Allah firmankan kepada kita berkaitan dengan tanda-tanda kiamat tersebut. Tetapi yang jelas kita wajib yakin, salah satu iman yang kita wajib imani adalah iman kepada hari akhir. Berarti iman akan terjadinya hari kiamat dan iman akan terjadinya hari berbangkit setelah kita dimusnahkan pada hari kiamat. Akan dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali. Dan setelah hari kiamat itulah kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang abadi. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian, saya akan awali dengan sebuah muqaddimah ayat Al-Quran berkaitan dengan kiamat. Silakan kita buka surat 31, surat Luqman ayat terakhir, yakni ayat 34. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Sesungguhnya hanya di sisi Allah, hanya Allah yang mengetahui tentang hari kiamat. Wa yunazzilul ghais, yang menurunkan air hujan Allah. Wa ya'lamu ma fil arham, yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim juga Allah. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Tidak ada satupun manusia yang mengetahui apa yang akan diusahakannya, apa yang akan terjadi pada dirinya. Besok, lusa, yang akan datang, tidak ada yang tahu dengan pasti. Hanya manusia berencana. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan demikian pula tidak ada satupun manusia yang mengetahui di mana dia akan mati. Di bumi mana dia akan mati. Tetapi setiap kita yakin pasti kita akan mati dan kemudian nanti akan dibangkitkan di yaumil qiyamah. Saudara seiman, ayat ini jelas bahwasanya urusan hari kiamat adalah ketetapan Allah. Urusan Allah, tidak ada manusia yang tahu. Tetapi kita akan mencoba mengkaji dan mempelajari tentang kapan Allah kabarkan hari kiamat itu datang. Kapan waktunya? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, banyak para sahabat, apalagi orang-orang kafir, bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hari kiamat. Maka Allah tidak pernah memberitahukan kapan datangnya hari kiamat itu. Tetapi Allah hanya menegaskan hari kiamat pasti tiba. Hanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya memberikan ciri-ciri. Ada tanda-tanda kiamat kecil atau sughra, ada tanda-tanda kiamat besar. Nanti secara garis besar kita akan coba sebutkan. Sekarang kita buka kembali surat Al-A'raf, surat 7 ayat 187. Surat Al-A'raf, surat 7 ayat 187. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang kiamat. Kapankah gerangan terjadinya kiamat itu? Allah memberikan jawaban kepada Nabi Muhammad atas pertanyaan orang-orang yang bertanya tentang kiamat. Qul, Muhammad, katakanlah. Innama ilmuha inda rabbi. Sesungguhnya ilmu pengetahuan tentang hari kiamat, aku tidak tahu. Hanya ada pada sisi Tuhanku. Rabbku yang tahu, aku tidak tahu. La yujalliha liwaqtiha illahu.
tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktunya, kapan terjadinya kiamat itu, kecuali hanya Dia, Allah. Saqulat fis samawati wal ardh. Maka di saat nanti terjadi hari kiamat, guncangnya, huru-haranya, terjadinya sangat berat, bahkan mengguncangkan makhluk yang ada di langit dan di bumi. La ta'tikum illa baghtatan. Tidaklah akan datang kiamat itu kecuali datangnya secara tiba-tiba tanpa diberitahukan oleh Allah. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang hari kiamat itu, seakan-akan kamu mengetahui kapan kiamat itu. Padahal Rasul tidak tahu. Maka ujung ayatnya Allah katakan kembali, Qul Muhammad, katakanlah, innama ilmuha indallah. Ilmu hari kiamat tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Pengetahuan tentang kiamat hanya Allah, kembali kepada Allah. Walakinna aktsaron nas la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Sudah diberitahu kiamat itu hanya urusan Allah, tetap saja mereka tidak mau tahu. Dan seakan-akan mengetahui, menceritakan tentang kiamat dan seterusnya. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, berdasarkan ayat ini, gak ada yang tahu kapan kiamat. Dan tidak perlu kita bertanya kapan kiamat. Dan untuk apa kita bertanya tentang kiamat? Nggak ada gunanya. Kenapa? Yang tahu tentang ini hanya Allah. Ayat ini seakan-akan menggambarkan begitu. Yang paling penting bagi kita orang beriman, yakin bahwasanya kiamat itu terjadi dan kita harus takut akan kejadian setelah kiamat itu, yakni kejadian nanti saat kita dibangkitkan di padang mahsyar. Lebih baik kita memikirkan bagaimana persiapan kita. Kira-kira seperti itu Allah menginginkan. Maaf, bukan berarti nggak boleh bertanya. Boleh-boleh saja, karena para sahabat pun ada yang bertanya. Dan nanti Rasul akan menjelaskan salah satu tanda-tandanya. Lihat kembali surat Asy-Syura, surat 42, ayat 17 dan 18. Asy-Syura, surat 84, surat 42, 17 dan 18. Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqq wal mizan. Allah yang menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran. Dan Allah yang akan menerapkan neraca keadilan nanti di yaumil akhir. Yang paling adil, seadil-adilnya, itulah neracanya Allah. Timbangannya Allah. Wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib. Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu sudah sangat dekat? Boleh jadi hari kiamat itu sudah sangat dekat. Kemudian, bagaimana tentang orang-orang yang tidak percaya dengan hari kiamat? Orang-orang kafir dan seterusnya. Allah katakan di ayat 18-nya. Yasta'jilu bihalladzina la yu'minuna biha. Orang-orang yang tidak percaya adanya hari kiamat, bahkan menantang, meminta. Seakan-akan apa? Agar hari kiamat itu segera terjadi. Kalau memang ada kiamat, segera kerjakan. Jadikan kiamat. Menantang hari kiamat itu. Disegerakan. Itulah orang-orang yang tidak takut sama Allah. Bagaimana orang beriman? Walladzina amanu musyfiquna minha. Orang-orang beriman itu terhadap hari kiamat merasa takut akan kejadiannya, dahsyatnya, dan takut akan hari setelah berbangkitnya. Wa ya'lamuna annahal haq. Orang beriman hanya mengetahui hari kiamat itu adalah hak, benar, pasti terjadi. Maliki yaumiddin. Allah yang menguasai hari pembalasan itu. Ala, ketahuilah, innal ladzina yumaruna fis sa'ah lafi dhalalim ba'id. Sesungguhnya orang-orang yang membantah tentang terjadi kiamat itu benar-benar berada di dalam dhalalim ba'id, kesesatan yang sangat nyata. Berada di dalam kesesatan yang sangat nyata. Saudaraku sekalian, dari ayat ini jelas bahwasanya hari kiamat pasti tiba. Nggak perlu kita bertanya kapan terjadi. Kenapa? Nggak ada gunanya, nggak bakal tahu kapan itu.
Tetapi hari kiamat itu pasti datang dan datangnya sangat cepat yang Allah merahasiakan waktunya. Kita lihat kembali An-Nahl surat 16 ayat 77. An-Nahl surat 16 ayat 77. Walillahi ghaibus samawati wal ard. Milik Allah segala yang tersembunyi, yang gaib, baik itu yang di langit maupun di bumi. Kata Allah begini, wa ma amrus sa'ati illa kalamhil basar au huwa aqrab. Ketahuilah, sesungguhnya urusan kejadian kiamat itu bagi Allah sangat mudah dan itu seperti kejapan mata, kedipan mata. Bahkan lebih cepat lagi dari itu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Saudara sekalian, Allah tidak memberitahukan kapan hari kiamat itu, dirahasiakan oleh Allah. Supaya kita senantiasa, mari kita berbekal. Nggak usah kita peduli kapan kiamat. Yang penting yakin pasti terjadi. Kenapa? Karena Allah merahasiakan waktunya. Nggak ada yang tahu, kecuali hanya Allah. Lihat kembali surat Toha, surat 20 ayat 15. Surat 20, surat Toha ayat 15. Innas sa'ata atiyatun. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Akadu ukhfiha. Aku merahasiakan kapan waktu kiamat itu datang, kata Allah. Untuk apa? Litujza kullu nafsin bima tas'a. Supaya Allah memberikan balasan kepada setiap manusia sesuai dengan apa yang telah diusahakannya. Ilustrasinya ada seorang murid tanya sama guru, Pak Guru kapan waktu ujian tiba? Gak usah tanya ujian, gak usah tanya ulangan. Yang penting kamu siap-siap. Yang penting kamu segera beramal sebaik-baiknya. Maka setiap ada pertanyaan, kapan hari kiamat itu tiba? Allah cuma menjawab, sudah dekat. Waktunya sudah dekat. Satu ayat terakhir sebagai mukadimah tentang pertanyaan kiamat. Surat 33, Al-Ahzab ayat 63. Surat Al-Ahzab, surat 33, ayat 63. Yas'alukan nas 'anis sa'ah. Manusia bertanya kepadamu ya Muhammad tentang hari kiamat. Qul, Muhammad katakan saja. Innama ilmuha indallah. Sesungguhnya ilmu tentang kiamat hanya ada pada sisi Allah. Wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Tahukah kamu bahwasanya boleh jadi hari kiamat itu sudah sangat dekat waktunya? Hari kiamat itu sudah sangat dekat waktunya. Kapan dekatnya itu? Allah berfirman ayat ini sampai kepada Nabi Muhammad sekitar 1400 tahun lebih. Yang telah lalu. Allah katakan sudah sangat dekat. Padahal 1400 tahun yang lalu. Sampai sekarang belum terjadi. Berarti dekat itu bukan menurut urusan kita, saudara sekalian. Tapi dekat di hadapan Allah. Yang nanti suatu saat datang tiba-tiba, Anda pasti akan terkejut. Sampai pada suatu ketika Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di hadis nomor 2486, hadis nomor riwayat Imam Muslim 2486 dari Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, bu'ithtu ana was-sa'ah kahataini. Qala wa dhamma as-sababata wal busta. Kata Anas bin Malik begini, Rasul bersabda, yakni apa? Jarak waktu aku diutus dan hari kiamat akan terjadi itu seperti ini. Beliau mengisyaratkan ibu jari telunjuk dengan jari tengah. Maksudnya apa? Kiamat itu udah deket banget. Rasul menempelkan jari telunjuk dengan jari tengah. Maksudnya, aku diutus hari ini, saat ini,
dengan datangnya kiamat nanti sudah sangat dekat, dekat sekali. Tapi tentang dekat itu bukan dekat menurut kita, saudara sekalian. Itu urusan Allah. Seberapa dekatnya, berapa lama lagi, nggak perlu kita kasih tahu, nggak perlu kita cari tahu, nggak ada gunanya. Yang jelas kita yakin hari kiamat itu sudah pasti terjadi. Tidak bisa ditunda apabila Allah kehendaki terjadi. Sesaat pun. Nggak bisa ditunda sesaat pun. Subhanallah. Coba kita lihat kembali surat Saba. Surat 34 ayat ke-30. Surat Saba, surat 34 ayat 30. Qul, katakanlah, lakum mi'atu yaumin. Bagimu ada hari yang telah dijanjikan, yaitu hari kiamat. Pasti ada dan datang. Ada hari yang telah ditetapkan oleh Allah. Mi'ad. Dan betul-betul itu terjadi. La tastakhiruna anhu sa'ah wa la tastaqdimun. Di mana kalau Allah sudah tetapkan hari kiamat itu tiba, maka tidak bisa meminta penundaan, tidak bisa meminta percepatan, sesaat pun tidak. Hari kiamat itu tepat waktunya. Dan bagi kita sekali lagi, saudara sekalian, tidak perlulah kita bertanya kapan kiamat, karena nggak ada gunanya. Mau bukti? Saya tunjukkan hadis. Silakan, Bapak, Ibu, silakan bisa dibuka Sahih Muslim 2269. 2269. Dari Anas bin Malik. Qala, dia bercerita, bainama ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharijina minal masjid. Ketika aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika keluar dari pintu masjid, apa yang terjadi? Falaqina rajulan inda suddatil masjid. Tiba-tiba didatangi oleh seorang laki-laki yang keluar dari salah satu pintu masjid. Dan di pintu masjid itu mencegat Rasul dan Anas bin Malik. Kemudian apa? Faqal, laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mata sa'ah? Kapankah gerangan hari kiamat itu? Kapan hari kiamat itu?" Jadi ada seorang bertanya kepada Rasul, kapan hari kiamat itu terjadi? Subhanallah. Apa yang dijawab oleh Rasulullah atas pertanyaan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanya balik. Jadi ada seorang sahabat laki-laki bertanya sama Rasul, "Ya Rasul, kapan kiamat?" Rasul nanya balik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bertanya kembali kepada laki-laki yang bertanya kiamat tadi. Ma a'datta laha. Kamu sudah mempersiapkan untuk apa? Apakah yang telah kamu persiapkan untuk hari kiamat itu? Jadi nanya kapan kiamat, ditanya balik. Kamu sudah punya persiapan apa? Kamu sudah melakukan apa? Sudah punya persiapan apa untuk kiamat itu? Qala, Anas kemudian menjelaskan, faka'anna rajulun istakan. Seakan-akan laki-laki itu kemudian kelihatan menunduk. Tunduk malu ditanya oleh Rasul, kamu sudah punya bekal apa untuk kiamat? Nanya-nanya kiamat. Punya bekal apa kamu? Kira-kira seperti itu. Sumakal, kemudian laki-laki itu berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma'adatu laha kabir." Belum banyak yang telah aku persiapkan untuk hari kiamat, ya Rasulullah. Salatin wala siyamin, baik salat saya yang sunnah, biasa sunnah saya, wala sodakotin, sodako saya juga belum banyak. Belum banyak ya Rasulullah, baru sedikit, baru yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnahnya belum banyak. Walakini, tapi aku ya Rasulullah, uhibbullah wa rasulah, benar-benar aku mencintai Allah dan Rasul.
Qala, Rasulullah menjawab, fa anta ma'a man ahbabta. Kamu sungguh-sungguh akan bersama orang yang kamu cintai. Saudara sekalian, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah. Mari kita uraikan dari ayat-ayat yang saya uraikan tadi, hadis yang diuraikan tadi, tentang kita merujuk kepada tanda-tanda kiamat. Intinya apa dari ayat yang saya sampaikan tadi dan hadis-hadis, hari kiamat pasti tiba, saudara sekalian. Nggak perlu kita bertanya kapan kiamat. Yang paling penting sudah punya persiapan apa. Lihat tadi sahabat ditanya, nanya sama Rasul, ya Rasul kapan kiamat? Rasul ditanya, mananya balik, kamu sudah punya persiapan apa untuk kiamat? Sudah punya persiapan apa? Seandainya, maaf, ada bapak-bapak, ibu-ibu, misalkan seorang mahasiswa, tanya kepada dosen, Pak dosen, kapan ujian? Ditanya balik, kamu sudah belajar belum? Udah, ditanya balik, kamu sudah belajar belum? Belum, ya udah belajar, gak usah tanya kapan ujian. Ujian pasti datang. Begitu kira-kira. Gak usah tanya tentang kiamat, kiamat pasti datang. Yang penting kamu persiapkan bekal terbaikmu untuk menuju hari kiamat. Jadi, gak ada yang tahu hari kiamat itu kapan. Tapi, Allah melalui Rasulnya memberikan tanda-tanda kiamat. Nah, itulah tema yang kita angkat pada hari ini. Apa tema yang diangkat itu? Tanda-tanda besar hari kiamat. Kita nggak tahu sudah ada belum sekarang. Yang jelas belum ada. Tapi ada tanda-tanda sughra. Sebelum kita mengatakan tanda-tanda kubro besar, kita harus tahu dulu yang kubro. Karena kita nggak ngalami kiamat besar. Wallahu a'lam. Nggak tahu kapan terjadi. Tapi sekarang kita sedang mengalami tanda-tanda kiamat sughra. Kita harus tahu itu. Andai kata tahu cuman kubro, sugro nggak tahu, gimana tiba-tiba kita meninggal, belum punya persiapan. Kayak sahabat tadi. Ditanya Rasul kan, kapan hari kiamat tiba ya Rasulullah? Kamu sudah punya bekal apa? Apa yang kamu perbuat untuk bekal kiamat? Belum banyak ya Rasulullah. Sholat-sholat wajibku dan sunnahku baru itu. Tapi yang sunnahnya belum banyak. Sodakonya juga belum banyak. Puasa sunnahku, sholat sunnahku, ya cuman sedikit. Tapi aku sangat cinta pada Allah dan Rasul. Rasul cuma mengatakan, buktikan cintamu kepada Allah dan Rasul. Kalau kamu betul-betul mencintai Allah dan Rasul, kamu bersama Allah dan Rasul nanti di hari kiamat. Masuk surga. Tapi Anda buktikan bahwa saya benar-benar cinta kepada Allah dan Rasul. Saya akan tunjukkan dulu sekilas tanda-tanda kiamat sughra. Ada beberapa hadis yang menceritakan tentang itu betapa banyak. Saya akan ringkas saja sebagian kecilnya. Apa sebagian kecilnya? Coba buka Ibu 2293. Muslim 2293. Tanda-tanda kiamat sughra, kiamat kecil. Sekarang sudah ada tandanya. An Anasin, dari Anas, semoga Allah meridhoinya. yakni Anas bin Malik. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min asyratis sa'ah, salah satu tanda-tanda hari kiamat adalah ayur fa'al ilmu, dicabutnya ilmu. Maaf, bukan berarti orang bodoh, tidak. Banyak orang pintar yang dimaksud dicabut ilmu agama. Banyak orang bodoh tentang ilmu agama, tapi hebat ilmu dunia. Itu salah satu tanda-tanda kiamat kecil. Kita lihat sekarang, betapa sedikit orang yang paham ilmu agama. Betapa banyak para profesor, doktor urusan duniawi. Berapa lulusan dokter tiap tahun dari universitas. Berapa lulusan insinyur. Berapa lulusan S2, S3. Tapi berapa banyak orang yang paham Quran. Makin kesini makin berkurang. Makin kesini makin berkurang. Itu sudah satu tanda-tanda kiamat. Akhirnya apa? Karena ilmu kemudian banyak sedikit sekali orang yang tidak punya ilmu. Akhirnya apa yang terjadi? Dicabutnya ilmu, akhirnya banyak orang bodoh. Wayathbutal jahil. Banyak kebodohan. Bodoh dalam urusan agama, tapi berani ngomong urusan agama. Tidak paham urusan agama, tapi berfatwa dengan agama. Orang Islam, tapi nggak punya ilmu Islam, sehingga beramal seenaknya. Kebodohan Islam sudah merajalela, maka berjangkit kejahilan.
Akibatnya apa yang terjadi? Wa yusrabal khamr, minum khamr, sudah banyak pemabuk. Bahkan khamr dilegalkan, dijual di mana-mana. Wa yadhharu zina, perzinahan sudah di mana-mana merajalela. Pelacuran-pelacuran dengan kedok apapun. Ada yang kedok nyari nafkah, ada yang kedok memang untuk memuaskan hawa nafsu pria, dan seterusnya. Macam-macam. Namanya dirubah. Sekarang halus sekali, PSK, pekerja seks perempuan, sampai komersil. Kayak seakan-akan komersil, gak apa-apa komersil. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini terjadi, saudara sekalian. Dan di samping dicabutnya ilmu, dijaminnya kebodohan, pelacuran di mana-mana, salah satu tanda kiamat sughra adalah ketika jumlah wanita lebih banyak dari jumlah laki-laki. Ketika jumlah wanita lebih banyak dari jumlah laki-laki. Berapa perbandingannya? Coba lihat hadis berikutnya yang nomor 2294. Juga dari Anas bin Malik mengatakan, Ala uhaddithukum hadithan samituhu minar Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maukah aku tunjukkan kepadamu suatu hadis, perkataan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yuhaddithukum ahadun ba'di samituhu minhu. Sesungguhnya aku tidak akan memberitahukan kepadamu sebelum aku mendapatkannya dari Rasul. Apa itu? Yakni tentang hadis hari kiamat. Inna min asyrati sa'ah ayyurfa'al ilm. Sesungguhnya salah satu tanda-tanda kiamat dicabutnya ilmu. Wa yudharul jahl, dan merajalela kebodohan-kebodohan. Wa yafshur zina, merajalelanya perzinahan. Wa yusrabal khamar, minuman khamar sudah di mana-mana. Orang mabuk sudah tidak peduli lagi. Orang minum khamar gak malu-malu lagi. Wa yadhhabar rijal, dan laki-laki jumlahnya makin berkurang, makin sedikit. Wa tabaqan nisa, dan banyaknya wanita-wanita. Hatta yakuna li khamsina amratan qayyimun wahidun. Sampai-sampai seorang laki-laki berdiri di tengah 50 wanita. Jadi perbandingan jumlah laki-laki dan wanita 1:50. Perempuannya lebih banyak dari laki-laki. Itulah salah satu tanda ciri-ciri terjadinya hari kiamat. Di antaranya pula merajalelanya kejahatan. Itu di nomor berikutnya 95 itu dikatakan. Di mana sudah banyak ilmu agama yang terhapus, berjangkit kejahilan, kemaksiatan, kejahatan, banyak terjadi pembunuhan. Bukankah sekarang sudah banyak terjadi pembunuhan? Banyak terjadi kejahatan-kejahatan, itulah salah satu ciri-ciri kiamat sughra. Satu lagi kiamat sughra saya sebutkan. Silahkan buka 2474 Sahih Muslim. 2474. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, La taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yub'atsa dajjal, sampai nanti dibangkitkan para dajjal, pendusta, pembohong, kadzabun, para dajjal pendusta, qaribum min salasin, di mana jumlahnya bisa mencapai hampir 30 orang. Dan kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Semua dajjal-dajjal itu mengaku adalah Rasulullah. Maaf, dulu di zaman Rasul, tidak lama kemudian ada seorang dajjal yang bernama Musailamah al-Kadzab. Jadi apa? Pendusta yang mengaku Rasul. Di negara kita ada yang ngaku-ngaku Rasul. Ada wanita ngaku Rasul, ada laki-laki karyawan ngaku Rasul, ada seorang wanita kemudian lagi ada mengaku kedudukannya seperti Rasul. Di Indonesia lebih dari 4 nabi ngaku nabi, manusia biasa. Ini tanda-tanda sudah dekatnya hari kiamat. Wanita juga ngaku Rasul. Artinya apa, saudara sekalian? Sudah ada ciri-ciri kiamat kubro, sughro, ada.
Ini tadi yang sekarang kita alami. Bukankah kejahatan di mana-mana? Bukankah pembunuhan sudah banyak? Orang bakhil banyak? Orang bodoh ilmu agama banyak? Tapi ilmu dunianya lebih hebat lagi, banyak pintar-pintar. Ada orang nggak ngerti agama tapi berfatwa agama. Ada orang berdebat tentang agama tapi tidak tahu ilmu agama. Nah, ini terjadi saudara sekalian. Dan ini sudah banyak terjadi. Berarti tanda-tanda kiamat sughra sudah ada. Nah, bagaimana tanda-tanda kiamat kubro, kiamat besar? Tema kita hari ini, tanda-tanda kiamat besar. Salah satu tanda-tandanya adalah ketika Dajjal yang sesungguhnya turun. Kalau di sini 30 orang mengaku semuanya nabi, itu para Dajjal. Jadi Dajjal itu ada Dajjal sifat, pendusta, pembohong, pembangkang, yang mengaku nabi padahal bukan nabi. Itu Dajjal-Dajjal itu. Kemudian ada Dajjal yang sesungguhnya. Nah, Dajjal sesungguhnya itu nanti turun betul-betul setelah datang hari kiamat. Kiamat kubro. Kiamat yang besar, benar-benar kiamat besar. Sekarang kita akan lihat dalam hadis bagaimana Rasul mencirikan tanda-tanda kiamat kubro. Silakan buka hadis 2483. Sahih Muslim 2483. An Ismail dari Abu Hurairah, yakni an Abu Ja'far, anil A'la, an Abi Hurairah. Jadi ini hadis ini turun temurun dari seorang sahabat namanya Ismail, yakni Abu Ja'far. Di sana ada Al-A'la daripada bapaknya dan itu bersumber dari Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa kata Rasulullah? Badiru bil amal. Hendaklah kamu segera berbuat amal, berbuat amal, berbuat amal. Segera beramal sebanyak-banyaknya. Kapan? Sitta, sebelum datangnya 6 perkara. Sebelum terjadi 6 perkara. Inilah perkara tanda-tanda kiamat besar. Sebelum itu terjadi, buruan kita berbanyak-banyak amal. Berbuat amal sebaik-baiknya. Apa itu yang pertama? Tulu'us syamsi min maghribiha. Apabila matahari telah terbit dari barat. Itu tanda kiamat kubro. Matahari terbit dari barat. Alhamdulillah, sekarang masih terbit dari timur. Jadi belum ada tanda kiamat kubro, baru tanda kiamat sugro. Kedua, apabila awid dukhon, kabut di mana-mana. Seluruh dunia tertutup kabut, bukan cuma satu wilayah, tapi seluruh dunia tertutup kabut. Itu tandanya kiamat besar. Kemudian apalagi? Awid dajjal, saat itulah akan datangnya dajjal. Dajjal yang sesungguhnya yang matanya buta sebelah. Awid dabah, maka saat itu binatang-binatang melata, binatang-binatang buas keluar dari hutan-hutan menuju ke bersama bercampur baur dengan manusia. Bercampur baur dengan manusia. Kemudian au khasah ahadukum, atau kejadian yang menimpa dirimu sendiri, kematianmu itu berhati-hatilah kamu. Yang datangnya tiba-tiba. Dan au amrul am, peristiwa yang menimpa orang banyak, kiamat, hancurnya alam semesta. Maka ketika sudah berhancur alam semesta, itulah tanda kiamat. Diawali dari apa? Nanti kita akan lihat ayatnya. Bagaimana proses terjadinya hancurnya alam semesta. Di sini Rasul menyebutkan 6. Dalam hadis yang lain, Rasul menyebutkan ada 10. Ada 10. Apa saja 10 tanda-tanda kiamat besar? Silahkan dilihat di hadis nomor Muslim 2466. Muslim 2466. Saat itu Hudzaifah bin Asid al-Ghifari saat itu sedang bercengkrama dan sedang dalam keadaan berbincang-bincang. Saat itu kemudian Rasulullah SAW menengok kepada kami. Lalu Rasul bertanya, apa yang ditanyakan oleh Rasulullah? Pada saat beliau bertanya, yakni menanyakan, apa yang sedang kamu bincangkan?
menengok kami, lalu kami sedang berbincang-bincang. Seraya bertanya, maka apa yang sedang kalian perbincangkan? Nadhurkumus sa'ah, kami sedang berbincang-bincang tentang hari kiamat. Kami sedang bercerita tentang hari kiamat. Maka kemudian jawab para sahabat, saat kami sedang berbincangan pada hari kiamat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang hari kiamat itu. Innaha lan taqumu hatta tarawna qablaha ashra ya'ti fadaqarat dukhan. Tidak akan terjadi kiamat sebelum terjadi terlihat 10 macam tanda. Lalu beliau menyebutkan yang pertama, ad-dukhan, kabut. Kabut menyelimuti seluruh dunia, bukan cuma di tempat tertentu. Lalu apalagi? Dajjal, Dajjal turun. Waddabah, binatang-binatang bersatu padu, bercampur dengan manusia. Wa tulu'i syamsi min maghribiha, matahari terbitnya dari barat. Wa nuzulul Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam, dan turunnya Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam. Yani nanti akan turun Nabi Isa. Isa putra Maryam. Kemudian keenam, wa Ya'juj wa Ma'juj, turunnya Ya'juj dan Ma'juj. Wa thalathat khusufin, dan akan terjadi gerhana di mana-mana. Gerhana di sebelah timur, khasfun bil masyrik, juga gerhana di barat, timur, barat terjadi gerhana. Bahkan 9, yakni gerhana seluruhnya di jaziratil Arab, di jazirah Arab, seketika terjadi gerhana bersama-sama. Padahal yang namanya gerhana itu di satu tempat terjadi, yang di tempat lain enggak. Tapi akan terjadi gerhana di jazirah Arab, menyala bersama-samaan. Kemudian yang ke-10, apa itu? Yang ke-10, an-naru tahruju minal yaman, tatrudun nas ila masyarihim. Ketika nanti api mulai menyala dari Yaman, akan terjadi kebakaran di Yaman, api menyala secara menyeluruh, membakar Yaman, maka menghalau umat manusia menuju ke tempat mahsyar, tempat berkumpul. Terjadilah kiamat, saudara sekalian. Terjadilah kiamat. Itulah salah satu tanda-tanda tentang kiamat kubra. Bagi kita, saudara sekalian, sudahlah, yakini ini terjadi. Yang penting sekarang bagaimana kita mempersiapkan bekal sebaik-baiknya agar nanti setelah terjadi hari kiamat, kita tidak menyesal. Kita tidak menyesal. Itu yang paling penting. Sebab nanti pada hari kiamat, manusia-manusia digenggam oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah, langit digenggam oleh Allah. Maka saat itu manusia tidak punya apa-apa lagi kekuatan. Manusia akan dibanturkan, dihancur luluhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nggak ada manusia yang kemudian punya kekuatan sedikit pun pada saat itu. Bagaimana gambaran kejadian kiamat di dalam hadis? Coba kita buka Ibu, hadis nomor 2385 Sahih Muslim. Di situ diceritakan ada pendeta Yahudi yang meyakini adanya hari kiamat. Maka dikatakan, An Abdillah ibnu Mas'ud qala ja'a khabrun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud bercerita, ada seorang pendeta Yahudi yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia bercerita, dia berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, atau ya Abul Qasim, hai Abul Qasim, innallaha ta'ala yumsiku samawati yawmal qiyamah ala isba'i wal ardina ala isba' wal jibala aw syajara ala isba' wal ma wa thara ala isba' wa sairal khalqi ala isba'." Jadi nanti pada hari kiamat dikatakan di sini bahwasanya Allah menggenggam langit dalam satu jari genggaman, bumi dalam satu jari genggaman, gunung-gunung dalam satu jari genggaman, pohon-pohon, binatang-binatang, dan seluruh makhluk digenggam dengan anak jarinya Allah, digenggam dengan mudahnya.
kemudian digoncangkan dengan sekali goncangan. Goncangkan dengan sekali goncangan. Summa yuhuzuhunna, diguncangkan dengan sekali guncangan. Kemudian hancur luluh seluruh alam semesta. Ketika itu manusia akan dibangkitkan di padang mahsyar. Di saat itulah Allah berfirman, fayaqul, Allah berfirman, Anal Malik, akulah raja. Anal Malik, akulah raja. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah tertawa. Ta'ajuban. Ya betul, takjub kepada apa yang disampaikan oleh pendeta Yahudi tadi. Membenarkan apa yang dikatakan pendeta Yahudi. Tetapi apa? Ya, orang Yahudi cuma percaya hari kiamat, tapi tidak membekali diri untuk bekal hari kiamat. Maka kemudian Rasulullah membaca surat 39, yakni surat Az-Zumar ayat 67. Inilah dahsyatnya peristiwa kiamat. Diguncangkan oleh Allah. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Orang-orang Yahudi, orang Nasrani tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Padahal apa kata Allah? Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Bumi seluruhnya dalam genggaman Allah pada hari kiamat. Was samawatu matwiyatun. Langit digulung oleh Allah dengan tangan kanannya. Biyaminihi. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah, maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Mereka yakin adanya hari kiamat, tapi mereka tidak mengimani hari kiamat itu. Bapak Ibu, apa yang terjadi saat itu? Manusia bertekuk lutut, manusia hina di hadapan Allah. Manusia ketika itu tidak punya apapun kekuasaan. Maka Allah berfirman saat terjadi kiamat itu, saat dibangkitkan di padang mahsyar, orang-orang yang di dunia sombong, para raja, para penguasa, para pembesar yang sombong, yang sewenang-wenang, saatnya nanti akan dibalas oleh Allah. Silakan kita bisa membuka kembali satu hadis berikutnya, 2387. Muslim 2387. An Abdullah ibnu Umar qal, dari Abdullah bin Umar dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatwillahu azza wa jalla samawati yaumal qiyamah summa yakhuduhunna biyadihi al-yumna summa yaqul. Kelak pada hari kiamat, Allah Azza wa Jalla menggulung langit, kemudian dipegang langit dengan tangan kanannya, seraya kemudian Allah berfirman, Anal Malik, akulah raja. Anal Malik, akulah raja. Aina Jabbarun, kemana orang-orang yang sombong, yang berkuasa sewenang-wenang. Ainal Mutakabbirun, mana orang-orang yang di dunia sombong. Summa yatwi'ul ardin, kemudian digulunglah langit, kemudian setelah itu digulunglah bumi. Diguncangnya kemudian setelah itu dengan tangan kirinya. Lalu Allah pun berfirman, summa yaqul anal malik, ainal jabbarun, ainal mutakabbirun, akulah raja, akulah raja. Mana orang-orang yang sombong, mana orang-orang yang sewenang-wenang, mana para pemimpin pembesar yang sombong. Saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah. Ini subhanallah kejadian yang pasti terjadi. Kejadian yang pasti terjadi. Tapi manusia tidak meyakini. Padahal hari kiamat itu pasti tiba, saudara sekalian. Tidak mungkin tidak dan pasti terjadi. Tapi kebanyakan manusia tidak meyakini tentang hari kiamat. Seakan-akan hari kiamat itu sudahlah hanya cerita-cerita dusta. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Seperti itulah keadaan yang diceritakan oleh Rasulullah SAW tentang hari kiamat. Sekarang Ibu, Bapak, saya ingin tunjukkan kepada Ibu dan mari kita sama-sama simak bagaimana kejadian hari kiamat itu diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran.
Banyak sekali ayat menceritakan tentang hari kiamat. Tentu waktu yang tidak memungkinkan, saya pilihkan saja beberapa ayat pilihan yang secara detail bercerita tentang kiamat. 1. Surat At-Takwir. Mari kita buka. Surat At-Takwir. Surat 81. Coba kita baca dari ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Apabila matahari telah digulung. Wa idzan nujumun kadarat. Apabila bintang-bintang berjatuhan. Wa idzal jibalu suyirat. Apabila gunung-gunung dihancurkan. Bayangkan Bapak Ibu, langit digulung, bintang jatuh, gunung hancur. Kita kemarin menyaksikan gunung-gunung di negara kita. Diawali dari dulu Gunung Merapi, lalu kemudian tidak lama kemudian kemarin Semeru, pernah terjadi Gunung Galunggung. Bagaimana ketika Krakatau, gimana kalau gunung api di Indonesia meletus berbarengan? Manusia kocar-kacir, itu baru meletus. Tapi nanti di hari kiamat, seluruh gunung yang ada di permukaan bumi, Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Bintang-bintang dari langit Allah jatuhkan, hancur lulu menimpa bumi kita ini. Matahari digulung. Maka apa yang terjadi saat itu? Wa idzal 'isyaru uttilat. Unta-unta bunting ditinggalkan. Maksudnya saat itu manusia nggak peduli dengan harta. Nggak diurus lagi harta. Wa idzal wuhusyu husyirat. Apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Ingat tadi kata Rasulullah, salah satu tanda kiamat besar, ketika itu binatang sudah dikumpulkan bercampur baur dengan manusia. Apa yang terjadi saat itu? Wa idzal biharu sujirat. Lautan telah dipanaskan, mendidih, bergejolak, lalu lautan meluap. Wa idzan nufusu juwijat. Saat itulah kemudian hari kiamat, hancur lulu alam semesta. Nanti saatnya manusia dibangkitkan di yaumil akhir, dipertemukan tubuh dengan ruh kembali, yang ada dikubur dibongkar, ruh-ruhnya dipertemukan dengan tubuh. Wa idzan nufusu zuwijat. Jiwa-jiwa kita dipertemukan lagi antara tubuh dengan ruh, dan saat itulah akan dimintai pertanggungjawaban. Ini salah satu kisah yang begitu dahsyat. Surat At-Takwir digulung. Lalu bagaimana lagi selanjutnya? Coba kita lanjutkan. Surat 82, Al-Infitar. Idza sama'un fatarat. Apabila langit terbelah. Wa idzal kawakibun tatharat. Apabila bintang-bintang telah Allah jatuhkan berserakan. Wa idzal biharu fujirat. Apabila lautan telah dipanaskan kemudian menjadi meluap. Wa idzal quburu bi'thirat. Kubur-kubur semua Allah bongkar dan terjadilah keguncangan hari kiamat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Maka saatnya nanti manusia mengetahui apa yang telah dikerjakannya di dunia, apa yang telah dilalaikannya di dunia. Semuanya diketahuinya dengan jelas. Semuanya. Allahu Akbar. Subhanallah. Saudara sekalian, ini terjadi. Ini pasti terjadi. Sekarang kita mundur ke surat Al-Qiyamah, ke surat 75. Tentang hari kiamat. Bagaimana keadaan hari kiamat? Lihat mulai dari ayat 6. Surat 75, Al-Qiyamah dari ayat 6. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Mereka bertanya kepadamu, ya Muhammad, kapankah hari kiamat itu? Fa'idha bariqal basar. Apabila mata pandangannya telah terbelalak ketakutan melihat dahsyatnya hari kiamat. Wa khosafal qamar. Ketika bulan telah hilang cahayanya. Wa jumi'asy syamsu wal qamar. Ketika matahari dan bulan dibenturkan. Terbayangkah, saudara sekalian, matahari dibenturkan dengan bulan? Saya yakin gak terbayang oleh kita kayak apa dahsyatnya. Bagaimana hebatnya. Ini pasti terjadi, saudara sekalian. Ini pasti terjadi.
Kita lihat kembali surat 99, surat Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat. Lalu mau lari kemana kita di saat hari kiamat? Bumi berguncang dengan dahsyat. Bukan cuman gunung meletus, bukan cuman gempa bumi skala Richter cuman 10, skala Richternya boleh jadi 1000 skala Richter. Terguncang bumi, hancur berkeping-keping. Dan ini terjadi, saudara sekalian. Lihat kembali surat berikutnya, yakni surat Al-Qari'ah, surat 101. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah. Tahukah kamu, hai manusia, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah. Dan tahukah kamu apakah kiamat itu? Bayangkan Pak ayat 4 Bapak Ibu. Hari kiamat itu dikatakan, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari itu manusia seperti anai-anai, seperti kupu-kupu, seperti laron yang berterbangan. Kemana arahnya laron berterbangan? Bingung ke sana kemari, saking dahsyatnya hari kiamat. Wa takunul jibalu kal ainil manfush. Gunung-gunung diledakkan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah berhamburan. Seperti bulu yang dihamburkan. Gunung seperti bulu yang dihamburkan. Allahu Akbar. Ini keadaan saudara sekalian. Dan ini pasti terjadi. Kapan? Nanti saat betul-betul hari kiamat. Betul-betul terjadi hari kiamat. Adakah yang bisa menolong diri-diri kita? Kejadian hari kiamat tidak mungkin didustakan. Maka nanti setelah hari kiamat ada yang ditinggikan kedudukannya karena kemuliaan amal ibadahnya. Ada yang direndahkan, dihinakan oleh Allah. Semuanya itu akan terjadi. Allahu Akbar. Saudara sekalian, saya yakin dengan ayat-ayat ini, ini baru sebagian, dan tentu sekali lagi tidak mungkin saya ceritakan seluruhnya. Dari sini saya rasa mewakili betapa hari kiamat itu dahsyatnya luar biasa. Yang penting bagi kita, nggak perlulah kita bertanya kapan kiamat. Nggak usah tahu kapan kiamat. Kiamat pasti terjadi. Allah merahasiakan. Yang penting sekarang kita beramal, membekali diri sebaik-baiknya untuk bekal hari kiamat. Ini yang seharusnya kita lakukan. Ini yang seharusnya kita amalkan. Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Kajian kita pada sore hari ini kepada para jamaah kajian umum Majelis Taklim Sahabat Ilmu Teladan. Saya kembalikan kepada admin. Silakan, kita masih punya waktu cukup panjang untuk berdiskusi, bertanya jawab sampai pukul 18. Insya Allah. Silakan, saya kembalikan kepada admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari jamaah ini. Afwan Ustadz, izin bertanya. Sesuai hadis Hayat Muslim bahwa tanda besar dekatnya hari kiamat ada 10. Apakah angin dingin yang Allah turunkan untuk mewafatkan orang-orang beriman, walaupun sebesar biji sawi sebelum kiamat, termasuk tanda besar juga? Karena 10 tanda besar tidak menyebutkan angin dingin tersebut. Jazakallah Angin khairan, dingin Ustaz. itu bukan tanda kiamat, itu kejadian sebelum kiamat. Yang dimaksud bukan angin dinginnya, jadi angin yang lembut, yang betul-betul bertiup dan harum seperti minyak kasturi, lembut, sampai-sampai tidak dirasakan oleh siapa. Langsung melalui ketiak-ketiak orang beriman, dicabut ruhnya, tanpa merasakan sakitnya kiamat. Dan itu terjadi setelah turunnya Dajjal. Kemudian setelah itu Allah turunkan Nabi Isa dan Imam Mahdi. Setelah itu kemudian dibunuhnya Nabi Isa, dibunuhnya Dajjal oleh Nabi Isa dan Imam Mahdi. Setelah itu orang semuanya beriman dan orang-orang Yahudi dan Nasrani berlarian dan dibunuh yang tidak mau beriman kepada Nabi Isa. Setelah itu semua umat Islam turunlah Ya'juj dan Ma'juj. Saat itulah Allah kirimkan angin yang sangat lembut, kemudian
mencabut nyawanya orang-orang beriman. Itu bukan ciri-ciri kiamat, itu bukan tanda-tanda kiamat, itu kejadian kiamatnya. Kapan terjadi? Setelah Nabi Isa turun dengan Imam Mahdi membunuh Dajjal. Setelah dibunuhnya Dajjal, semuanya beriman, maka hari kiamat terjadi, diawali dengan ditiupkan angin yang sangat lembut melalui ketiak orang-orang mukmin. Kemudian angin itu mencabut nyawa-nyawa orang beriman tanpa rasa sakit, sehingga mereka tidak mengalami dahsyatnya hari kiamat. Yang ada tinggal orang-orang kafir. Di antaranya adalah Ya'juj dan Ma'juj ketika telah terbongkar bentengnya. Kisah itu bisa dilihat di hadis nomor 2480 dan 81 Sahih Muslim. Panjang sekali hadis tentang itu. Demikian, wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallah khairan, Ustaz. Mungkin ada lagi Kak admin pertanyaan yang sudah masuk. Ya, ada pertanyaan berikutnya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya, apakah api yang keluar dari Yaman yang menggiring manusia nanti ke padang pengumpulan itu juga termasuk di dalam tanda besar hari kiamat? Dan apakah ini berbeda dengan yang dikumpulkan di padang mahsyar? Mohon penjelasannya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Tadi sudah disebutkan, ciri yang ke-10 adalah ketika api sudah berada di Yaman, lalu menghalau kepada orang di Mahsyar. Mahsyar yang dimaksud, orang berkumpul menjadi satu dari kalangan orang-orang yang dolim, dengan Ya'juj dan Ma'juj dan seterusnya. Kemudian apa setelah itu? Berkumpul di satu tempat, maka dibinasakan dengan kiamat. Bukan mahsyar nanti. Mahsyar ini maksudnya, mahsyar itu asal kata daripada mahsyar itu tempat berkumpul. Hasyar. Mahsyar tempatnya berkumpul. Bukan padang mahsyar di yaumil akhir nanti. Jadi itu adalah tempat berkumpul orang-orang dolim yang saat itu berkumpul menjadi satu karena adanya api menyala di Yaman dan seterusnya. Lalu saat itu Ma'juj dan Ma'juj keluar, lalu Allah timpakan hari kiamat. Mereka terjadi kiamat berkumpul di satu tempat. Di mana tempatnya tidak disebutkan secara detail oleh Rasul. Yang jelas digiring menghalau mereka ke tempat mahsyar. Di mana mahsyarnya Rasul nggak menyebutkan. Tapi yang jelas api itu dari Yaman. Rasul menyebut kata-kata Yaman. Yaman itu sekarang daerah-daerah yang dikuasai oleh Israel, Palestina dan seterusnya, itu daerah Yaman di situ. Demikian, wallahu a'lam. Masya Allah, jelas sekali penjelasannya Ustadz. Jadi berbeda ya antara mahsyar yang nanti, yang pada saat sudah kiamat, dengan mahsyar yang ini ya Ustadz ya. Sebelum terjadi kiamat, sama seperti ketika bumi, Pak. Sekarang ada bumi, ada langit di dunia. Nanti setelah dibangkitkan, setelah hari kiamat, ada langit dan bumi juga. Tapi langit dan buminya baru, nggak seperti sekarang. Sama seperti mahsyar, sebelum terjadi kiamat, ada mahsyar, tempat berkumpulnya orang dolim, untuk ditimpakan oleh Allah hari kiamat. Beda dengan mahsyar nanti di padang mahsyar. Demikian, wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustadz. Ada pertanyaan lagi yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Kami ingin bertanya, apakah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang dibaca sebelum salam terakhir, apakah itu dibaca oleh setiap orang? Seperti Pak Ustadz jelaskan, bahwa untuk yang sekarang itu tidak mungkin tidak akan menemui Dajjal pada kiamat besar. Ya. Rasul sudah berdoa itu sejak 1400 tahun yang lalu. Coba dibuka di kitab Bulughul Maram hadis nomor 338. Doa yang Rasul ajarkan kepada para sahabat, dan Rasul tidak pernah meninggalkan doa ini. Dan ini diperintah. Hadisnya sahih, riwayat Imam muttafaqun alaih, yakni Bukhari dan Muslim, dari sahabat Abu Hurairah. Kata Rasul begini, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'idz billah min arba'."
apabila seorang di antara kamu sudah mengucapkan tasyahud, yakni at-tahiyatul mubarakatus salawat dan seterusnya sampai selesai innaka hamidum majid, maka jangan langsung salam, berlindung kepada Allah dari 4. Falyashhad li arba'. Hendaklah kamu berlindung, yakni apa diperintahkan di sini? Berlindung dari 4 perkara. Falyasta'in. Hendaklah berlindung min arba', dari 4 perkara. Apa itu? Yaqul. Hendaklah Anda berdoa. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu ya Allah dari azab neraka jahannam. Wa min adzabil qabr. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari azab kubur. Wa min fitnatil masih wahmya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnahnya dajjal yang menjerumuskan. Karena kita nggak ketemu dajjal, Ustaz. Kenapa berlindung kepada dajjal? Kita jangan berpikir bertemu dajjalnya. Rasul mengajarkan agar Anda berlindung dari fitnah dajjal. Sudah, berlindung saja. Apakah nanti ketemu dajjal atau tidak, bukan urusan kita, saudara sekalian. Seperti itu yang Rasul inginkan. Apanya? Rasul mengajarkan kepada kita seperti itu. Bismillah, sami'na wa ato'na. Kenapa? Memang betul dajjal boleh jadi kita nggak ketemu. Tapi kita sudah ketemu dajjal-dajjal yang kecil. Para pendusta yang tadi kata Rasul jumlahnya 30. Ketika Rasul mengatakan bahwasanya berlindunglah dari dajjal, manusia, para sahabat ketika itu banyak ngomongin tentang dajjal. Maka ada seorang sahabat namanya Mughirah bin Syu'bah. Maulanya Rasulullah, anak angkatnya Rasulullah, yang kemudian banyak tanya tentang dajjal. Rasul cuma ngasih nasihat begini. Kan Rasul tadi perintahkan berlindung dari dajjal. Berlindunglah, tapi kapan dajjal tiba? Nggak usah ditanya. Sehingga orang-orang setelah Rasul perintahkan berlindung dari dajjal, banyak orang berbicara tentang dajjal. Bahwa dajjal itu begini, bahwa dajjal itu begitu. Dajjal itu bisa menjadikan bukit, gunung bisa menjadi roti. Kemudian sungai bisa menjadi harta kekayaan melimpah ruah. Maka saat itu Mughirah bertanya kepada Rasul. Coba buka Sahih Muslim 2014. Sahih Muslim 2014. Anil Mughirah bin Syu'bah qala. Dari Mughirah bin Syu'bah dia berkata, "Ma sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahadun 'anid dajjal aktsara mimma sa'altuhu anhu." Tidak ada orang yang bertanya kepada Rasul perihal tentang dajjal yang lebih banyak dari pertanyaanku. Jadi sering nanya, ya Rasul dajjal itu begini, ya Rasul dajjal itu begini, ya Rasul dajjal begini. Nanya terus tentang dajjal. Akhirnya Rasulullah menjawab kepada Mughirah bin Syu'bah. Faqala li, Rasul bersabda kepadaku, "Ayyu bunayya, hai anakku. Hai anakku, wa ma yunsibuka minhu." Kamu nggak usah khawatir, nggak usah risau tentang dajjal. Berlindung aja cukup. Nggak usah bingung, nggak usah takut tentang dajjal. Yang penting berlindung kepada Allah tentang fitnah dajjal. Innahu la yadurruka. Dajjal itu sesungguhnya tidak akan bisa mencelakakan kamu. Ini perintah Rasul. Selama kita mau berlindung pada Allah dari fitnah Dajjal, Dajjal nggak bisa mencelakakan kita. Yang penting iman kita jaga. Kemudian Mughirah bin Syu'bah bertanya kembali, qala qultu innahum yas'umuna anna ma'ahu anhar al-ma wa jibal al-khubzi. Tuh. Tapi Rasulullah katanya begini, orang mengatakan Dajjal itu mempunyai sungai yang mengalir di bukit, dan sungai itu juga bisa berbuat bukit. Bukit itu bukit roti. Ini, itu, dan seterusnya. Dajjal bisa menghidupkan, bisa membunuh, bisa menghidupkan kembali. Dajjal itu begini dan begitu. Rasul cuma mengatakan apa? Setelah ditanyakan seperti itu, huwa ahwanu 'alallahi min dzalik. Itu sangat mudah bagi Allah menciptakannya. Jadi bukan hebatnya Dajjal. Ini ketetapan Allah yang Allah tetapkan kepada Dajjal. Ternyata makin sombong Dajjal, seakan-akan dirinya yang hebat. Maka pengikutnya banyak mengikuti Dajjal. Dan maaf saudara sekalian, kan sekarang sudah banyak Dajjal-Dajjal kecil.
para pendusta, para pembohong, pemimpin dolim, pemimpin arogan, pemimpin sesat. Tapi banyak sekali pengikutnya karena mereka mengharapkan dunia. Wallahu a'lam. Jadi nggak usah risau tentang Dajjal. Demikian, wallahu a'lam. Masya Allah Ustadz. Jelas sekali penjelasannya. Menjawab pertanyaan tersebut berarti memang kita harus bersikap sami'na wa ata'na ya. Wah, sudah berlindung saja dari Dajjal. Tapi Betul. nggak usah pusing mikirin Dajjalnya, nggak usah. Iya, betul. Kayak Kita tadi, ikuti saja perintah bertanya Rasulullah, kepada insya Rasul Allah ya tentang Ustaz ya. kiamat. Iya Betul kan? ya. Ya Rasul, Masya Allah, kapan ya. kiamat? Nggak usah mikirin kiamat, nggak usah tanya kiamat. Kamu persiapin aja deh udah. Intinya seperti itu. Bertanya sesuatu yang gaib sulit untuk dijawab, kecuali dengan dalil. Tetapi kita tetap aja nggak mampu akal kita berpikir. Ya, daripada mikirin Dajjal, mikirin kiamat, pikir Anda persiapannya sudah maksimal belum? Seperti tadi saya katakan, daripada nanya, Pak dosen kapan ujian, nanti soalnya apa, ulangannya apa, bagaimana soalnya. Gak usah mikir itu, mendingan Anda belajar sebaik-baiknya. Beres nanti ujian datang. Kira-kira begitu, wallahu a'lam. Taib Ustadz, ada pertanyaan yang masuk lagi. Silakan. Ini menanyakan tentang Imam Mahdi. Ya. Jadi akhwat kita ini, ukhti kita ini pernah mendengar atau menyaksikan di YouTube bahwa ada berita, ada tontonan ya, ada video katanya yang menyatakan bahwa Imam Mahdi itu sudah pernah ada di Madinah atau Mekah. Nah, bagaimana kita menyikapi pernyataan atau berita ini, Ustadz? Maaf, konten YouTube itu dibuat siapapun bisa, Bapak Ibu. Tadi dikatakan oleh Rasul, cara-cara tanda-tanda kiamat sugro apa? Dicabut ilmu agama, kemudian banyak orang bodoh. Tapi bisa jadi orang bodoh berbicara agama. Imam Mahdi itu turun bersama Nabi Isa. Ada konten mengatakan Imam Mahdi udah turun di Madinah. Siapa yang mengatakan itu? Kan cuma konten. Monggo kepada penanya, lihat hadis yang sangat panjang. Panjang sekali hadisnya. Nomor hadis 2480. Itu Rasul ceritakan detail banget tentang kiamat. Tanda-tandanya, ciri-cirinya, kapan Dajjal datang, kapan Nabi Isa, kapan Imam Mahdi, kapan Ya'juj dan Ma'juj, kapan hari kiamat tiba. Diceritakan detail sedetail-detailnya di situ. Monggo. Yang kalau saya bacakan hadis ini butuh waktu setengah jam hanya untuk baca satu hadis. Jadi monggo silakan dibaca. Itu panjang sekali. Itu diceritakan secara detail nanti. Semuanya lengkap. Tidak diceritakan bahwa Imam Mahdi sudah datang di Madinah. Tapi diceritakan dalam hadis itu, Dajjal tidak akan mampu masuk ke Madinah. Dihalau dua tempat yang tidak bisa diinjak Dajjal. Yaitu Madinah dan Mekah. Demikian kisahnya. Monggo silakan nanti dibaca. Hadis nomor 2480, 81. Itu semua bercerita tentang Dajjal dan tentang hari kiamat. Wallahu a'lam. Demikian. Masya Allah Ustadz. Jadi memang kita harusnya tidak terpengaruh ya dengan medsos atau karena YouTube. Konten-konten itu Ya, siapapun bisa betul. buat kok. Betul. Kapan ada. Inilah Jangan zaman ada. medsos sekarang ini banyak sekali fitnah di situ Ustadz. Betul. Orang-orang Kita kembali yang lagi buat, ya kepada Al-Quran dan Sunnah ya, kepada Al-Quran dan Hadits ya Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, kita generasi kita ini pada saat nanti datang kiamat itu kan sudah di alam kubur, sudah di alam barzah mungkin. Apa kita mengalami nanti tanda-tanda kiamat kubro yang seperti ada matahari terbit dari arah barat atau mungkin Dajjal sekalipun gitu. Dan yang kita alami nanti itu kayak apa, atau pada saat kita dibangkitkan dari kubur di alam barzah aja, atau mungkin ada yang lain gitu, Mas. Gitu, Ustadz. Makasih. Saya yang fokus yang akan kita alami aja. Mungkin nanti yang kita nggak alami, kita udahlah, kita beriman aja sama Allah gitu. Yang penting yang kita akan alami, kita sami'na wa ata'na,
kita memperbaiki akhlak dan ketakwaan kita aja. Kita aja, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan, orang-orang yang meninggal sebelum terjadinya kiamat akan dibangkitkan dulu penghuni kubur sehingga merasakan kiamat. Mereka menyebutkan berdasarkan dalil tadi yang disebut di dalam surat Al-Insyiqaq, surat Al-Fintitor, surat At-Takwir. Di surat At-Takwir, surat 80, itu disebut surat 81, tadi disebutkan tentang kubur, yakni di ayat yang ke-7. Wa idzan nusuhu zuwijat. Ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh. Ini ada yang mengartikan sebelum kiamat kubur-kubur dibangkitkan, ruhnya diketemuin lagi sehingga mereka merasakan kiamat. Tapi orang yang beriman tidak, akan diwafatkan dulu. Ada yang mengatakan demikian. Akan mengatakan demikian. Kemudian juga di surat berikutnya, yakni di surat Al-Infitor, yakni ayat yang keempat. Wa idzal quburu bu'thirat. Apabila kubur-kubur telah dibongkar. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah betul-betul di dunia dibongkar kuburannya, lalu akan diperlihatkan, sama-sama melihat. Kita pun melihat. Tapi pendapat ini dibantah oleh jumhur ulama, sebagian besar ulama. Berdasarkan nas-nas yang sahih, bahkan kalau kita merujuk kepada ayat Al-Quran, tadi wa idzal quburu bu'thirat di surat Al-Infitor, ayat yang keempat, apabila kubur-kubur dibongkar, maka di ayat 5-nya ditambahkan alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Manusia akan mengetahui apa yang telah dilakukan, apa yang telah dilalaikan. Kapan manusia tahu yang dikerjakan? Bukan di sini, nanti di yaumil akhir. Jadi istilah kubur dibongkar itu adalah setelah terjadi hari kiamat, manusia itu seakan-akan terkubur semua di bumi dunia yang hancur. Nanti Allah ciptakan lagi bumi yang baru. Nah, saat bumi yang baru itu berbeda dengan bumi yang ada di dunia. Maka kemudian Allah bangkitkan manusia-manusia yang telah musnah di dunia, nanti di yaumil akhir di bumi yang baru. Akal mengatakan, kok bisa Ustadz? Kan bumi yang sekarang matinya di sini, hancur kiamat di sini. Tiba-tiba bumi di akhirat baru. Kok kuburnya dibangkitkan di sana? Apa yang tidak bisa bagi Allah? Apa yang tidak bisa bagi Allah? Mudah. Sangat-sangat mudah. Betulkah kalau begitu ada bumi yang baru? Coba perhatikan surat Ibrahim. Surat 14. Lihat ayat 47. Surat Ibrahim, surat 14, ayat 47. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang itu? Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menciptakan, di mana yang diciptakan Allah itu, yang ada di dunia adalah bumi yang lain. Nanti akan ada bumi yang baru, dan Allah ciptakan itu, saudara sekalian. Afan, saya keliru, bukan 47 rupanya ayat 48. Tapi maksudnya dari ayat 47 boleh dibaca. Fala tahsabannallahu mukhlifa wa'dihi rusula. Karena itu janganlah sekali-kali kamu mengira Allah akan menyalahi janjinya kepada rasul-rasulnya. Innallaha azizun dzuntiqam. Allah itu maha perkasa, Allah itu maha mempunyai pembalasan. Kapan Allah membalas semua amal kita, diperlihatkannya amal kita? Perhatikan ayat 48-nya. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain. Bumi yang di dunia tempat manusia dikubur musnah, hancur dengan adanya kiamat. Allah ganti bumi yang lain. Nah, di bumi yang baru di hari kiamat itulah manusia dibangkitkan dari kubur-kuburnya. Seakan-akan bumi di dunia, kuburnya
Allah kemudian bawa sampai nanti di yaumil akhir. Kalau zaman kita ada film apa ya? Star Trek lah barangkali lah. Itu kan film buatan manusia. Seakan-akan masa lalu ada lagi di masa yang akan datang. Orang di masa yang akan datang ke masa yang telah lalu. Itu kan cuma film. Tapi ini nyata. Dan Allah katakan, bumi diganti bumi yang baru, demikian pula langit. Maka wabarozulillahi wahidil qahar. Semua manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Padang mahsyar bumi yang baru di yaumil akhir. Maka jumhur ulama, bahkan semua tafsir mengatakan, yang akan merasakan kiamat adalah orang-orang yang hidup di akhir zaman. Tapi orang-orang yang hidup sebelum itu, yang mati sebelum itu, tidak akan merasakan dan tidak mengetahui tanda-tanda. Wallahu a'lam. Sekali lagi, ini urusan gaib. Kita cuma diperintah, aminu bil gaib. Iman pada gaib. Persis seperti yang penanya. Dah, lakukan yang terbaik untuk apa yang akan kita jalankan. Itu saja. Kalau toh kita harus dibangkitkan sebelum kiamat, yang penting punya amal. Aman, diwafatkan dulu. Nggak punya amal, ini yang paling celaka. Katakanlah nggak dibangkitkan, nggak ngerasain kiamat. Ada yang lebih dahsyat nanti di padang mahsyar. Yang di saat dikumpulkan, Anda dimintai tanggung jawab. Neraka tempat yang paling dahsyat siksaannya. Jadi takutlah akan siksa neraka. Nggak perlu kita takut tentang hari kiamat. Makanya tadi Rasul katakan apa? Ya Rasul, kapan hari kiamat terjadi? Nggak usah takut. Kamu sudah punya persiapan apa? Begitu tuh. Ya Rasulullah, bagaimana tentang Dajjal? Punya ini, punya sungai, punya bukit roti. Nggak usah khawatir, nggak usah risau. Dajjal nggak bakal bisa mengganggu kamu. Nggak bisa mencelakakan kamu. Yang penting kamu punya iman. Dan berlindunglah kepada Allah dari fitnah Dajjal. Demikian yang disampaikan Rasul. Jadi seperti yang ditanyakan tadi, sami'na wa ata'na, itu lebih baik. Yang gaib kita nggak bakal tahu. Sudahlah, wallahu a'lam. Itu saja. Demikian wallahu a'lam. Masya Allah, kajiannya hari ini luar biasa Ustadz. Ini tapi masih banyak pertanyaan lagi nih Ustadz. Monggo, silakan. Ada pertanyaan yang masuk dari kami, itu adalah izin bertanya mengenai tadi Ustadz menyebutkan bahwa Dajjal itu sebagai Al-Masih Al-Dajjal. Sedangkan nama Nabi Isa alaihissalam adalah Isa Al-Masih. Betul. Apa perbedaan dari yang keduanya Ustadz? Mohon dijelaskan Ustaz. Baik. Al-Masih itu sebetulnya julukan ya. Al-Masih Ad-Dajjal. Al-Masih putra Maryam. Al-Masih itu gelaran. Sesuatu yang mulia. Yang memiliki keutamaan. Al-Masih putra Maryam adalah Isa yang memiliki kemuliaan, keutamaan putra Maryam. Dia punya keutamaan di sisi Allah. Al-Masih Ad-Dajjal adalah yang diutamakan oleh orang-orang pendusta, orang-orang pembohong, orang-orang pengkhianat, orang-orang zalim, yang Dajjal nanti pada masanya saat turun diagung-agungkan, dimuliakan oleh orang-orang zalim. Jadi cuman istilahnya gelar saja. Al-Masih Ad-Dajjal. Allah yang menyampaikan, Rasul yang menyampaikan itu. Kemudian Isa juga Al-Masih putra Maryam. Jadi Al-Masih itu sebetulnya sebutan gelar kepada orang yang memiliki keutamaan. Bedanya Nabi Isa keutamaan di sisi Allah, sementara Dajjal kehinaan di sisi Allah. Tapi utama di sisi manusia. Contoh, Bapak Ibu menyebut yang terhormat. Betul? Ada omongan itu kepada siapa kata-kata itu ditujukan? Orang yang memiliki kemuliaan, yang terhormat Bapak Presiden, yang terhormat Bapak Gubernur, yang terhormat Bapak Menteri. Mungkin nggak Anda mengatakan yang terhormat kepada, maaf, tukang becak, tukang pulung, yang terhormat. Nggak mungkin. Berarti yang terhormat itu yang punya kedudukan tinggi. Seperti itulah penghinaan Allah dan Rasulnya kepada Dajjal. Seakan-akan kemuliaan ada pada Dajjal, tapi kemuliaan yang diagung-agungkan oleh manusia tentang sifatnya Dajjal yang sangat buruk dimuliakan oleh orang-orang yang mendukungnya. Maka kita bisa lihat zaman sekarang, ada orang sifatnya kayak Dajjal dimuliakan juga oleh pendukungnya. Nggak tahu bahwa itu salah. Berbeda, ada orang alim dimuliakan. Orang alim dimuliakan cocok dengan kealimannya. Orang jahat dimuliakan. Yang memuliakan pasti sama-sama orang jahat.
Orang alim dimuliakan. Yang memuliakan pasti sama-sama orang alim. Seperti itulah. Jadi Dajjal juga Al-Masih. Rasul yang menyebut Al-Masih. Kemudian juga Nabi Isa juga Al-Masih. Wallahu a'lam. Demikian. Masya Allah. Silakan kakak admin pertanyaan, mungkin ada yang sudah masuk lagi. Ya, jazakallahu khairan. Ada satu pertanyaan ini Ustadz. Kami mencoba mengakomodir pertanyaan-pertanyaan dari jamaah ya. Ini ada ukhti kita yang juga bertanya begini, saya masih bingung tentang kebangkitan Nabi Isa sebagai tanda kiamat. Apakah saat ini Nabi Isa belum wafat? Atau Nabi Isa yang akan dibangkitkan pertama oleh Allah? Mohon diperjelas Ustadz pertanyaan tersebut. Dijawab pertanyaan tersebut Ustadz. Jazakallahu khairan. Saya ingin tahu, saya ingin tahu kepada kita umat Islam. Atau saya mau tanya sama moderator, kita mari diskusi. Menurut moderator, Nabi Isa sudah wafat belum? Nabi Isa sudah diangkat sama Allah. Sudah wafat atau belum? Diangkat dalam keadaan hidup atau wafat? Belum Ustaz, belum. Belum. Baik. Jadi sesungguhnya Al-Masih Isa bin Maryam belum dibunuh, tidak dibunuh. Tidak Ustaz. Kenapa orang kafir, orang Kristen, Nasrani mengatakan sudah dibunuh? Itu pandangan mereka saja, Ustaz. Wallahu a'lam. Terus pandangan orang Islam bagaimana? Bukankah Nabi Isa alaihissalam itu memang diangkat oleh Allah? Oke. Tapi Antum tidak. tahu dari mana? Wallahu a'lam. Lebih baik Ustaz menjelaskan. Karena kan ada pertanyaan ini kan, Ustadz, kalau gitu yang benar gimana nih Nabi Isa? Katanya sudah mati, lalu kenapa dibunuh? Kemudian kenapa diangkat? Kalau gitu mati, dihidupkan lagi. Nabi Isa belum wafat, saudara sekalian. Diangkat oleh Allah. Tapi jangan Anda tanya, di mana di sisinya? Kapan? Bagaimana hidupnya? Nggak usah ditanya, ghaib, urusan Allah. Tapi Allah jelaskan di sebuah ayat Al-Quran. Silakan buka surat 4. Surat An-Nisa 157. Atau boleh dari ayat 156-nya. Allah itu murka kepada orang Nasrani yang mengakui Isa sebagai Tuhan, bahkan menuduh orang Nasrani itu dulu, Isa itu dari ibu pezina. Wa bikufrihim wa qaulihim ala Maryama buhtanan azim. Sungguh Allah murka. Karena apa? Kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka terhadap Maryam telah berdusta, yakni perbuatan zina. Dan perkataan orang Nasrani, Allah murka. Wa qaulihim, dan terhadap perkataan mereka, ucapan mereka. Inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam. Yang menyebut kata-kata Masih Allah. Al-Masih. Kasih Allah, ciptaan Allah, yang dimuliakan Allah, yang utama. Pantas Allah yang menyebut langsung. Bahwasanya mereka mengatakan, orang Nasrani mengatakan, Isa Al-Masih dibunuh. Apa yang terjadi? Isa ibnu Maryam dibunuh. Lalu mengatakan apa? Allah katakan, wa ma qataluhu. Mereka tidak membunuh Nabi Isa. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalib Nabi Isa, walakin syubbiha lahum, yang dibunuh oleh mereka, yang disalib oleh mereka adalah orang yang Allah serupakan mirip dengan Isa. Jadi yang disembah orang-orang Nasrani, Isa itu disalib, lalu dibuatkan Isa seakan-akan Tuhan yang disalib. Itu pendusta, dusta sedusta-dustanya. Nabi Isa tidak pernah terbunuh, tapi semua orang Nasrani mengatakan Nabi Isa dibunuh. Maka ada kematian Isa, disalib, menebus dosa, kemudian ada kenaikan Isa Al-Masih. Itu cerita-cerita dusta. Mari kita yakini ceritanya Allah dalam Al-Quran. Yang dibunuh bukan Nabi Isa, yakni yang dibunuh orang yang diserupakan oleh Allah dengan Nabi Isa. Mirip Nabi Isa kemana? Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkim minhu. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan yang nyata tentang siapa yang dibunuh itu.
ma lahum bihi min ilmin, mereka sesungguhnya tidak punya ilmu, illa ittiba'adzon, kecuali persangkaan belaka yang gak ada dalil. Wa ma qataluhu yaqinan, mereka sendiri timbul tidak yakin bahwa Nabi Isa dibunuh. Lalu kemana Nabi Isa? Jadi antara orang Nasrani ada yang meyakini Nabi Isa dibunuh, ada yang tidak. Kemana Nabi Isa? 158 dijawab oleh Allah. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Yang benar adalah Allah mengangkat Nabi Isa kepadanya. Allah belum mewafatkan Isa, belum. Nabi Isa diangkat oleh Allah. Nanti akan diturunkan di akhir zaman. Wa kana Allahu azizan hakima. Bagi Allah mudah, Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Maka orang Nasrani yang benar-benar meyakini Nabi Isa itu adalah bukan Tuhan, nanti ketika ketemu Nabi Isa, pasti beriman kepada Isa. Sebagaimana Nabi Isa beriman kepada Nabi Muhammad. Maka dikatakan 159, wa immin ahlil kitab, tidak ada seorang pun dari ahli kitab yang betul-betul memahami kitab dengan sebenarnya, tidak diselewengkan. Illa la yu'minan nabihi qabla mautihi, kecuali pasti akan beriman kepada Nabi Isa sebelum kematian. Maksudnya sebelum kematiannya mereka di dunia. Kalau betul-betul meyakini kitab Injil sebenar-benarnya, pasti beriman kepada Nabi Isa. Bukan mengatakan Isa sebagai anak Tuhan, tapi Isa adalah Rasulullah. Ini wa yaumal qiyamah yakunu alaihim syahida. Nanti pada hari kiamat Isa akan menjadi saksi terhadap mereka. Siapa yang betul-betul mengimani Nabi Isa, siapa yang kemudian mengatakan Isa sebagai anak Tuhan. Maka kita lihat sekarang, bukankah betapa banyak pastor-pastor, para orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, para pendeta-pendeta Nasrani, bukankah banyak yang kemudian masuk Islam? Apa penyebabnya coba? Karena mereka mengimani Injil sebenarnya. Mereka menelaah Injil sebenarnya. Dan mereka sadar Isa bukan anak Tuhan. Maka mereka pasti sebelum matinya tobat masuk Islam. Beda dengan orang Islam yang ngaku-ngaku kiai ustadz, lalu murtad kepada Kristen. Ngawur, bohong, dusta kalau hafal Quran. Nggak mungkin. Nggak ada para pendusta. Nggak mungkin seorang hafal Quran, paham Quran, murtad tuh nggak ada sejarahnya. Tapi orang hafal Injil, paham Injil, murtad dari Injil, dari Kristen menuju Islam, banyak sekarang ini. Banyak sekarang ini. Demikian, wallahu a'lam. Semoga pertanyaan jadi terjawab dengan ayat ini. Jazakallah khair, Ustaz. Silakan kakak admin pertanyaan, mungkin ada lagi yang sudah masuk. Ya, ada satu pertanyaan lagi yang masuk dari jamaah. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya tentang istilah pengikut Dajjal, yaitu orang-orang yang terang-terangan melakukan hal-hal yang dianggap menyalahi norma kehidupan, atau yang sangat berani menyerang, memfitnah orang lain secara terang-terangan di media dan lain sebagainya. Yang ingin ditanyakan sama penanya ini adalah, bagaimana kita mengetahui mana ini orang-orang yang pengikut Dajjal ini, Ustaz? Baik. Alangkah baiknya kita tidak menyebut Dajjal lah. Kurang elok, Pak. Janganlah. Allah hanya menyebutkan melalui Rasul tadi. Tidak akan terjadi kiamat sebelum adanya 30 Dajjal. Pendusta yang semuanya ngaku Nabi. Saya hanya bercerita tadi, di Indonesia ada orang-orang yang mengaku Nabi. Berarti secara sifat, kata Rasul, Dajjal. Dan maaf, sifat-sifat Dajjal itu kepada siapapun ada. Para pemimpin yang pendusta itu memiliki sifat Dajjal, tapi jangan kita mengatakan itu Dajjal-Dajjal, jangan. Tidak pantas lah. Kita tidak tahu, boleh jadi mereka yang sekarang menjadi arogan, pendusta, pembohong, pengkhianat. Siapa tahu Allah berikan hidayah. Maaf Pak, ada seorang gembong narkoba yang namanya Freddy siapa namanya itu? Kayak apa jahatnya orang itu? Pernahkah ada orang sebelum Freddy ini bertobat mengira dia akan kembali kepada Allah? Tidak ada.
Mengira apa? Penjahat ulung, pengedar narkoba. Qadarullah, melalui ditangkap di penjara, dia belajar agama, luar biasa. Bahkan begitu siap ketika hendak dibunuh. Dia hanya mengatakan yang penting saya bertobat. Saya hanya berharap Allah mengampuni dosa saya. Jadi jangan pernah mengatakan ada orang-orang yang sifatnya kayak Dajjal, lalu Dajjal. Kurang pantas, kurang elok kita. Pakailah kata-kata yang lebih indah. Bagaimana? Gimana Ustaz orang-orang yang akhlaknya kurang baik, orang-orang yang senantiasa banyak berdusta, itu urusannya mereka. Siapa tahu, kita tahu mana Ustaz pengikut. Nggak perlu kita mencari tahu. Nggak ada gunanya. Kalau kita tahu malah zon kita. Mendingan kalau tak ada kita doakan. Karena nggak ada gunanya. Wala tajassasu. Jangan nyari-nyari salah orang. Apalagi zon. Pakai surat 49 ayat 12. Surat 49, surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann wa la tajassasu inna ba'da dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hai orang yang beriman, jauhi olehmu segala prasangka. Karena sebagian prasangka itu dosa. Jangan nyari-nyari salah orang. Jangan nyari salah orang. Jangan kamu menghibah, menggunjing seseorang dengan yang lain. Orang yang suka menghibah, mencari-cari salah, itu seperti orang makan bangkai saudaranya yang sudah mati. Menjijikkan. Jadi nggak perlulah kita mengungkit-ungkit itu adalah Dajjal-Dajjal. Nggak perlu karena sepertinya nggak penting. Justru ketika kita lihat ada orang-orang Islam yang seperti itu akhlaknya, kita doakan saja. Ya Allah, semoga Engkau berikan hidayah kepada mereka. Ya Allah, semoga Engkau akan berikan petunjuk jalan yang lurus kepada mereka. Ya Allah, semoga Engkau akan berikan kepada kami, para pemimpin pembesar yang mencintai rakyat, dicintai rakyat, yang taat kepadamu, menjalankan aturanmu, mengikuti sunnah Rasulmu. Ya Allah, berikan untuk kami pemimpin yang amanah. Doa itu jauh lebih baik daripada kita menuduh. Kalau tuduhan itu benar, boleh. Kalau tuduhan salah, nanti kembali kepada yang menuduh. Saya sarankan, nggak perlu mencari tahu siapakah Dajjal-Dajjal dan pengikutnya, nggak ada gunanya bagi kita. Fokus bagaimana kita persiapan untuk bekal akhirat. Itu yang menurut saya sarankan, itulah yang lebih baik. Wallahu a'lam. Demikian. Masya Allah, nasihatnya bagus sekali Ustadz. Mudah-mudahan kita bisa meresapi ya nasihat dari Ustadz bahwa memang kita tidak perlu mengurus orang lain, apalagi keburukan orang lain. Lebih baik kita, lebih baik kita memperbaiki diri sendiri ya Ustadz ya. Subhanallah, itu yang paling baik, itu proyek kita Pak. Itu proyek kita. Jangan sampai begini, waduh itu orang penghuni neraka, itu orang celaka, akhlaknya jelek. Anda sudah bersiap-siap dulu untuk surga. Maka ada ayat surat 59 ayat 18, itu perintah tegas, jangan kita ngoreksi orang, jangan ngomongin orang, jangan kita menghina orang, menghujat orang, menilai orang. Sudah, ini nih fokus pada diri. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad. Hei orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Hendaklah setiap diri memperhatikan bekal apa yang sudah kamu miliki untuk bekal nanti hari akhirat. Ini aja udah. Daripada sibuk kita ngomongin orang, nyari salah orang, gak ada gunanya. Mendingan kita membekali diri untuk kehidupan yang akan datang. Itu yang paling baik. Doakan mereka yang dalam kesesatan. Semoga Allah berikan hidayah. Insya Allah kita mendapat pahala. Tapi kalau kita mengorek-ngorek kesalahan, mencari-cari kesalahan, ngomongin orang, dosa. Ngapain menyibukkan kita dengan dosa? Mendingan menyibukkan dengan bekal terbaik untuk akhirat. Demikian, wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustadz. Ada satu pertanyaan lagi ini yang dari jamaah yang ingin menanyakan mengenai dabah, yaitu seekor hewan binatang melata ya. Dabah ini kan merupakan salah satu dari tanda-tanda besar hari kiamat. Yang ingin ditanyakan sama jamaah ini adalah dabah ini keluarnya kapan Ustadz? Apakah di awal ataukah ada tanda yang
mendahului dabah ini. Demikian itu. Kalau pertanyaan saya. disampaikan dalam hadis tadi, Rasul menyatakan apa pertama? Yakni pertama nanti akan turunnya, yakni Dajjal. Setelah itu, setelah Dajjal, Dabbah. Berarti boleh jadi Rasul mengisyaratkan Dajjal turun lebih dulu daripada Dabbah. Kemudian Dukhon, kabut. Boleh jadi sebelum kabut itu. Sekali lagi saudara sekalian, ketika Rasul memberikan keterangan ciri-ciri kiamat kubro, urutan apakah itu betul sesuai urutan, ataukah hanya penyebutan, siapa yang duluan, Dabbah dulu atau Dajjal dulu, atau kabut dulu atau gerhana dulu. Sekali lagi maaf, nggak penting saudara sekalian. Nggak ada gunanya, demi Allah. Mau Dabbah turun duluan, keluar duluan, mau Dajjal duluan, kabut duluan, apa menjadikan akidah kita naik? Enggak jadi naik. Para sahabat, maaf, tidak ada yang bertanya kepada Rasul, ya Rasul urutannya gimana? Siapa dulu begini? Enggak. Begitu dapat keterangan dari Rasul, ada 10 tanda kiamat, sami'na wa ata'na. Terserah siapa duluan yang keluar. Pokoknya kita tidak pusing memikirkan siapa duluan dan kapan terjadi. Sekarang membekali diri. Itu yang paling aman Bapak Ibu. Kenapa? Dibahas pun nggak bakal selesai. Mungkin ada yang mengatakan Dabbah duluan, ini duluan. Nanti menyanggah ini, disanggah ini. Apa gunanya saling menyanggah seperti itu? Yang nggak membuatkan ketekapan kita. Lebih baik kalau seperti itu, tinggalkan. Jadi begini istilahnya. Kalau ada sebuah ayat atau sebuah hadis yang Rasul bercerita, ketika itu ghaib, maka ini kalau kita berbicara ayat mutasyabihat. Apa itu mutasyabihat? Yakni ayat-ayat yang samar-samar yang manusia nggak bakal tahu secara pasti. Seperti itulah tentang peristiwa kiamat yang dikabarkan oleh Rasul. Tanda-tandanya itu mutasyabihat. Muhkamat jelas tanda-tandanya, tapi mutasyabihat alurnya. Kayak apa? Suluan siapa? Nggak usah kita cari. Cukup imani, sami'na wa atokna. Maka dalam menghadapi ayat atau hadis yang seperti ini, Allah turunkan ayat surat Ali Imran, surat 3 ayat 7. Ini ayat indah sekali, kita jadikan menjadi patokan. Kalau sudah mutasyabihat, yang kita samar-samar, kita nggak tahu ilmunya, nggak usah kita bahas, cukup sami'na wa atokna. Coba kita lihat. Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatum muhkamat. Dialah Allah yang telah menurunkan untukmu kitab Al-Quran. Di antara kitab-kitab Al-Quran ada yang muhkamat, jelas. Jelas sejelas-jelasnya. Biasanya kitab yang jelas itu berkaitan hukum. Hukum waris, jelas. Hukum kisos, jelas. Hukum berzina, jelas. Hukum mencuri, jelas. Hukum-hukum tentang ibadah, jelas. Tapi di antaranya Ummul Kitab, itulah hukum-hukum Ummul Kitab. Wa ukhra mutasyabihat. Ada yang ukhru mutasyabihat. Yang lainnya yang samar-samar. Yang kita nggak bisa jelas sekali. Apa contohnya yang sama dalam Al-Quran? Ceritanya Ashabul Kahfi. Di mana guanya? Nggak usah ditanya, nggak usah dicari tahu. Nggak ada gunanya. Berapa jumlahnya? Yang mengatakan 7, 8 anjing. Yang mengatakan 8, siang 9-nya anjing. Ada yang mengatakan 6, 7-nya anjing. Nggak ada gunanya bagi kita. Mau 6, mau 7, terserah Allah. Jadi yang seperti ini mutasyabihat. Jelas kisahnya, tapi jumlahnya, kejadiannya kapan, posisinya di mana. Sama tentang Ya'juj dan Ma'juj. Surat Al-Kahfi mulai dari ayat sampai ke 90-an cerita ayat Ma'juj dan Ma'juj. Nggak usah tanya. Wih, tembok Ma'juj itu di Siberia. Ada begini, udah kebuka. Ngapain ada nyerota gitu? Nggak ada gunanya. Nyelidiki seperti itu nggak ada gunanya. Belum tentu benar juga. Itulah mutasyabihat. Maka apa yang Allah katakan? Fa'amman ladina fi qulubihim zayghun. Orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Mengikuti yang mutasyabihat. Ibtigha al-fitnati. Mencari-cari takwil. Mencari-cari fitnah. Wabtigha at-ta'wili. Nyari-nyari takwil. Begini, begitu, begini, begitu. Yang belum tentu benar. Yang Rasul tidak menjelaskan.
secara detail. Kecuali kisah yang memang dijelaskan. Maka tadi saya sarankan kepada Bapak Ibu yang punya PDF Sahih Muslim, tolong lihat nanti secara detail hadis nomor 2480. Itu cerita detail Rasul. Kapan mulai terjadi tanda-tanda kiamat kubro, sampai kiamat beneran, sampai Yajuj turun, sampai hari kiamat. Diceritakan di situ, monggo dibaca. Yakini tentang itu. Dah, sahabat nggak tanya macam-macam. Kenapa? Kalau bertanya macam-macam, berarti mencari takwil. Orang yang hatinya ada penyakit, kata Allah. Bagaimana orang yang beriman? Orang beriman cuma begini. Wa ma ya'lamu ta'wiluhu illallah. Yang mutasyabihat, nggak ada yang tahu takwilnya. Kecuali Allah. Kayak apa dabah? Duluan siapa? Udah, nggak usah cari tahu. Allah yang tahu. Nanti kejadiannya ada. Nggak penting bagi kita. Kira-kira seperti itu. Bagaimana orang yang hatinya punya iman? Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi. Orang yang ilmunya mendalam, ketika ada ayat-ayat, hadis-hadis yang samar, yang gak jelas, yang itu tidak diceritakan secara detail, gak usah cari-cari, cukup amanna bihi, kami beriman, kullu min indi rabbina, semua dari sisi Allah, terserah Allah nanti kayak apa. Nggak perlu bagi kita. Sebab mencari takwil seperti itu tidak menguatkan iman dan kita. Iman dan takwa kita. Maka Allah cuma katakan ujung ayatnya. Wa may yadzakaru illa ulul albab. Tidaklah ada orang mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal sehat. Jadi mari kita berakal sehat. Kalau sesuatu yang samar, yang nggak dijelaskan oleh Rasul, nggak usah kita ingin bertanya, ingin tahu. Karena nggak ada gunanya untuk akidah. Maaf, bukan saya melarang Anda bertanya, tidak. Tapi jauhkanlah pertanyaan-pertanyaan yang memang ditanya juga Anda juga nggak mudeng juga. Nggak bakal jelas-jelas juga. Nggak yakin juga. Karena ini istilahnya mutasyabihat. Samar. Wallahu a'lam. Semoga Allah kuatkan akidah kita. Yakini apa yang Allah ceritakan. Nggak perlu kita mencari-cari takwil. Yang penting bagi kita iman dan beramal sebaik-baiknya. Demikian. Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, sepertinya waktu juga yang membatasi kita. Dengan demikian para jamaah kajian umum Majelis Taklim Sahabat Ilmu Teladan, semoga apa yang diuraikan menjadi bekal untuk kita. Mari bekali diri kita seperti yang telah disampaikan tadi. Sahabat Rasul tanya, kapan kiamat? Bagaimana Dajjal? Gak usah risau, gak usah bingung, gak usah kamu pusing. Yang penting fokus kita beramal beribadah sebaik-baiknya. Untuk bekal nanti kita berjumpa Allah di yaumil akhir. Semoga ketika kita berjumpa Allah, Allah ridho. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hamba-hamba yang memiliki jiwa yang tenang, yang beriman sungguh-sungguh, beriman sungguh-sungguh, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu nanti kepada Allah Rabbmu. Allah ridho dan diridhoi kamu oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, hayo masuk bersama hambaku. Masuk bersama hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Surgaku, kata Allah. Bukankah ini tujuan kita? Masuk surga? Wallahu a'lam. Demikian saudara seiman. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Apabila ada sesuatu kekurangan, tentu dari diri saya pribadi yang penuh kesalahan. Dan kita manusia yang penuh kekurangan. Yang benar hanya dari Allah dan Rasulnya. Mari saudara sekalian, kita sama-sama tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Kami kasih, serahkan Ustaz. kepada moderator, silakan. Baik. Ya, Baik, terima silakan kasih kepada diteruskan. Ustaz. Mohon maaf Insya Allah, Bapak Ibu, saya mohon pamit, saya mohon live. Persiapan untuk maghrib. Sama-sama Ustadz, jazakallahu khairan. Jazakallah khair, Ustaz. Baik, jazakallah khair untuk teman-teman semua